Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Kristiani bahwa kita semua mendapat bagian tugas perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yesus mengutus kelompok 70 murid pergi ke berbagai daerah. Perutusan Yesus puluhan ribu tahun lalu untuk murid-muridnya adalah juga representasi perutusan kita di dunia. Ketika Yesus mengirimkan para muridnya untuk berjalan berdua-dua ke tempat misi, Dia memberikan kepada mereka sebuah visi, sebuah cara pandang yang luas, bahwa lahan yang besar sudah siap untuk dituai. Lahan yang besar itu adalah dunia tempat para muridnya berkarya. Lahan yang besar itu adalah dunia tempat kita hidup sekarang. Kita semua diutus Tuhan untuk menjadi penabur kebaikan dan kasih kepada sesama. Kita semua dipanggil untuk menyemaikan benih-benih sabdanya di hati setiap orang dengan karya dan perbuatan kita, dengan perkataan dan kesaksian hidup kita. Kita semua Dia undang untuk menjadi bentara kasih-Nya, untuk memanen buah-buah kasih yang sudah kita semaikan dalam hati dan kehidupan sesama dalam semangat pelayanan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan itu bertumbuh bagaikan benih dalam hati dan dalam kehidupan kita. Semoga kita membiarkan benih sabda itu berkecambah dalam hati kita. Semoga kita rajin menyemaikan sabda itu dalam hidup kita, melaksanakannya dengan setia dan bertanggung jawab, dan membagikan buah-buah sabda itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita.
betapa Tuhan mencintai kita semua lewat putranya Yesus Kristus, sehingga Ia serahkan putra satu-satunya itu, sehingga siapapun yang percaya kepadanya dan berserah sepenuh kepadanya serta hidup menurut teladannya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, undangan untuk menjadi bentara dan peneladan sabda Tuhan itu adalah undangan yang terus bergema sepanjang zaman. Undangan itu terus bergetar dalam sanubari setiap hati yang terbuka dan yang terketuk untuk mengikuti Kristus. Kita semua pun turut terpanggil bersama sekian banyak sahabat-sahabat Kristus lainnya, para santo dan santa, para martir. Kita bukan santo atau martir, tetapi kita pun dipanggil untuk meneladani mereka sambil menatap pada Kristus, contoh dari setiap contoh, teladan dari setiap teladan kasih yang sesungguhnya. Tuhan memanggil kita karena Dia percaya bahwa kita bisa. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang-orang yang Dia panggil. Jangan berkecil hati. Tuhan memampukan dan menguatkan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk mewartakan dengan lisan maupun tulisan rahasia cinta kasih-Mu terhadap kaum fakir miskin. Semoga kami semua bermegah dalam nama-Mu dan bertekun sehati dan sejiwa, supaya semua bangsa melihat keselamatan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.